Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Istiadat Mustahidat Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk semua? Bintang. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Siap. Kenan. Oke, baik. Di sini Bapak sedikit ingin menyampaikan beberapa materi ya terkait materi mata pelajaran tambahan yang tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu adalah mata pelajaran KKA ya. KKA adalah singkatannya coding dan kecerdasan artifisial. Di sini siapa yang udah tahu apa itu coding pengertiannya? Ada yang udah tahu belum? Apa sih coding? Mungkin kata coding ini sudah sangat familiar kita dengar secara bersama ya. Tidak jauh coding itu apa. Mungkin sangat familiarnya adalah coding adalah sesuatu objek pengerjaan atau suatu program dalam pengerjaan project sesuai dengan langkah-langkah gitu ya. Nah, dan kecerdasan artifisial, apalagi kecerdasan artifisial adalah salah satu perkembangan teknologi saat ini yang sangat kita rasakan, yang sudah sama-sama kita gunakan. Kecerdasan artifisial itu apa saja dan pemanfaatnya apa saja, dan negatif dan positifnya apa saja dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial ini gitu ya. Makanya di kurikulum terbaru saat ini ada mata pelajaran KK ini adalah diterapkannya di kelas 7 dan bertahap di kelas 8 dan di kelas 9 gitu ya. Nah, kenapa sangat penting diadakannya mata pelajaran KKA gitu ya? Karena dengan situasi zaman saat ini kita sama-sama tahu dengan perkembangan teknologi saat ini sangat merasakan dampak positifnya terkait metode pembelajaran saat ini gitu ya. Makanya KKA ini jangan sampai kita tidak tahu memanfaatnya bagaimana ya, tentang bagaimana kita merasakan perkembangan teknologi saat ini ya. Mungkin apa saja sih yang kalian rasakan dalam perkembangan teknologi saat ini dalam mata pelajaran kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial apa salah satu contohnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini? Salah satu contoh pemanfaatan dalam kecerdasan artifisial apa? Ada ChatGPT, Meta AI, terus apa lagi? Ada Gemini gitu ya. Terus apa lagi? Nah, ya itu adalah salah satu contoh dalam perkembangan teknologi yang memang kita dapat merasakan ya dalam proses pembelajaran, dalam proses metode pembelajaran, dalam beberapa mencari materi-materi yang ada gitu ya. Salah satunya adalah KKA ini ternyata secara tidak langsung kita sudah menerapkan materi-materi yang memang terhadap dalam materi berpikir komputasional. Mungkin materi berpikir komputasional ini sangat sering sekali di pelajaran TIK itu terdapat pembahasan yang sudah kita bahas secara bersama gitu ya. Khususnya adalah kenapa kok setiap pelajaran TIK ya dari kelas 7, 8, 9 dari pelajaran KK ada materi berpikir komputasional gitu ternyata. Sedikit Bapak cerita selama Bapak ikut pelatihan di Dinas Pendidikan selama 7 hari itu ya, ternyata di situ kita diajarkan untuk dalam pemanfaatan coding dan kecerdasan artifisial, bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana konsep penerapan dalam berpikir komputasional tersebut. Ya karena kalau kita tidak tahu konsepnya, tidak tahu cara penerapannya bagaimana, kita akan bingung bagaimana cara penerapannya. Karena secara tidak langsung kita pun sama sudah menerapkan seperti itu. Yang memang yang jadi kendala adalah kita belum tahu
Apa itu berpikir komputasional? Bagaimana cara penerapannya gitu ya. Nah itulah materi KKA yang memang disampaikan di kelas 7. Ada 5 modul mata pelajaran di kelas 7 itu. Mata pelajaran baru yang KKA itu terkait penggunaan metode pembelajaran, terkait penggunaan media pembelajaran gitu ya. Nah itulah salah satu kelebihan dalam kecerdasan artifisial gitu ya. Nah, di sini di materi berpikir komputasional ini di buku paket kalian ya di bab pertama dari kelas 7, 8, 9 itu yang paling pertama adalah tentang materi berpikir komputasional gitu ya. Apa sih pentingnya kita memahami teori tersebut? Ada yang bisa jawab? Sakta? Apa pentingnya kita memahami teori berpikir komputasional? Apa pentingnya? Ada yang bisa bantu jawab? Naswa? Nah, agar kita bisa memecahkan masalah dari masalah besar menjadi masalah kecil. Itu termasuk variabel masuk mana tuh? Dekomposisi. Ada 4 variabel ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah itulah yang dimiliki dalam berpikir komputasional. Bagaimana 4 variabel tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itulah pentingnya dalam memahami pilar utama dalam berpikir komputasional. Apalagi selain itu ada yang tahu? Apa pentingnya dalam memahami konsep berpikir komputasional? Dan Dewa? Bisa menyelesaikan masalah secara logis. Oke, masuk. Bilkis? Apa pentingnya kita memahami konsep dalam berpikir komputasional? Agar dapat fokus pada masalah yang penting saja. Fokus pada masalah yang penting. Masalah yang tidak penting berarti diabaikan. Ya, itu termasuknya masuk ke variabel mana tuh? Variabel mana? Bilkis? Algoritma kah? Pengenalan pola? Dekomposisi? Abstraksi. Ada lagi mau jawab, Faris? Apa pentingnya kita memahami konsep berpikir komputasional? Ini menghasilkan langkah-langkah struktur. Nah, menghasilkan langkah-langkah struktur. Contohnya adalah apa? Contohnya kita langkah-langkah struktur bagaimana? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memasak. Contohnya adalah memasak apa? Memasak nasi goreng, memasak sayur lodeh gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari langkah-langkah struktur gitu ya. Mungkin kalian menganggapnya hal-hal yang remeh, akan tetapi itu adalah salah satu langkah-langkah struktur yang memang harus kalian pahami ya. Ya mungkin di sini ada perempuan yang memang sudah bisa memasak. Nah, itu adalah bagian dari langkah-langkah struktur dalam menerapkan variabel tersebut gitu ya. Karena kita nggak sekedar hanya memasak, tetapi mempunyai langkah-langkah struktur yang konkret ya, tidak asal-asalan dalam menerapkan tersebut gitu ya. Nah, itulah sekedar pengenalan dasar dalam berpikir komputasional ya. Nah, yang pertama adalah ada komponen utama berpikir komputasional gitu ya. Di sini komponen yang pertama adalah ada dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian kecil ya. Bagaimana kita mendapatkan sebuah masalah besar, kita bisa mencahaykan menjadi masalah yang kecil gitu ya. Begitu juga dengan pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola mencari kesamaan adalah contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah apa saja contoh sehari-harinya. Memprediksi cuaca ketika kalian ingin berangkat ke sekolah, ketika ingin kalian jalan-jalan mungkin ke suatu wisata, kita harus memprediksi dulu nih cuaca kita, apakah cuacanya mendukung atau tidak gitu ya. Ada lagi yang contohnya adalah ketika kalian ingin mengerjakan tugas-tugas, bagaimana kalian bisa
memisahkan antara tugas mudah dengan tugas yang sulit. Itu adalah bagian dari penerapan pengenalan pola. Kalian bisa membedakan mana yang tingkat kemudahannya sedang, rendah, dan tinggi. Itu adalah bagian pengenalan pola. Abstraksi fokus pada hal penting, abaikan yang tidak penting gitu ya. Ya, fokus hal yang penting. Hal-hal yang penting apa saja, mungkin banyak di kehidupan sehari hal-hal yang paling penting gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, hal-hal yang tidak penting apa saja yang kalian rasakan. Ada yang tahu? Hal-hal yang tidak penting yang mungkin kalian merasa ini tidak penting tapi dikerjakan sama kalian gitu. Mungkin salah satunya adalah apa? Main game penting tidak? Hah? Kurang penting ya. Terus apa lagi hal-hal yang tidak penting? Hal-hal yang tidak penting adalah mengobrol ketika belajar gitu ya. Yang memang sangat susah sekali untuk ditinggalkan, benar tidak? Ya. Ya, di semuanya gitu ya. Karena kita belum memahami konsep dalam arti hal-hal yang penting difokuskan, hal-hal yang tidak penting juga difokuskan. Adalah dua konsep memang harus diartikan secara berbeda dan harus dijalankan dengan yang berbeda juga. Nah, itu adalah abstraksi fokus pada hal penting dan abaikan tidak perlu. Algoritma, langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Ya mungkin kita sudah banyak menerapkan langkah-langkah logis ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Ada yang tahu contohnya algoritma Dewa? Langkah-langkah logis memasak, contoh lainnya selain memasak apa? Dewa? Membuat resep makanan. Terus apa lagi? Contoh-contoh di luar masak atau membuat resep makanan? Ada yang tahu contoh algoritma yang menyelesaikan secara logis? Apa? Membuat game yang memang masuk ke dalam pemrograman. Itu adalah salah satu contoh logis yang memang harus sesuai struktur, sesuai pemrograman gitu ya. Nah itulah kalau kita berkecimpung di dalam dunia teknologi atau komunikasi ya memang kita harus bisa menyelesaikan algoritma, langkah-langkah yang logis ya. Bagaimana kita bisa menggunakan logika, akal yang baik ya. Karena kalau kita berbicara logis ya, kata logis itu apa sih kata sederhananya? Kata yang masuk akal, tidak logis dibaca tidak masuk akal gitu ya. Nah itulah pentingnya 4 pilar dalam berpikir komputasional gitu ya. 4 pilarnya kalian boleh kalian terapkan, pahami ya 4 pilar komponen tersebut, sehingga kalau kalian sudah memahami 4 pilar tersebut, kalian bisa merasakan gitu ya. Ketika kalian belajar, ketika kalian aktivitas keseharian di rumah, aktivitas kalian ketika di sekolah, aktivitas kalian ketika liburan ya, karena kita tidak jauh dengan 4 pilar 4 variabel dalam berpikir komputasional tersebut. Tapi sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya tentang 4 konsep 4 pilarnya? Nah ini tadi contoh dalam penerapan sehari sudah ada tadi Bapak jelaskan ya, contoh-contoh sederhananya dari dekomposisi, abstraksi. Nah di sini tujuan pembelajaran ya, memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ya lagi-lagi kalau kita berbicara tujuan pembelajaran, kita akan mencapai dalam capaian pembelajaran, sehingga capaian pembelajaran dalam berpikir komputasional ini dapat kalian terapkan secara logis, sistematis di dalam materi tersebut. Nah, ternyata di dalam berpikir komputasional itu tidak hanya di pelajaran TK saja ya. Banyak sekali. Kalau kalian bisa menerapkan adalah di pelajaran matematika, pelajaran IPS, IPA, itu bisa kalian terapkan menggunakan 4 pilar tersebut, 4 komponen tersebut gitu ya. Kalau kalian nanti Bapak bagikan modulnya ya, bagaimana kalian bisa menerapkan ya coding dan kecerdasan artifisial di mata pelajaran matematika, IPA, IPS gitu ya. Terus mata pelajaran apa lagi? Yang sifatnya adalah algoritma gitu ya. Ya terutama adalah di pelajaran matematika. Ya ternyata matematika itu adalah ada yang menggunakan metode coding ya.
Mungkin kalian belum tahu metode kode yang diterapkan di pelajaran matematika gitu ya. Nanti Bapak bagikan modulnya, modul pembelajarannya bagaimana kalian nanti bisa memahami konsep dalam penerapan di mata pelajaran lain selain mata pelajaran TIK tersebut gitu ya. Oke, baik. Nanti Bapak bagikan secara berkelompok, yang 4 kelompok yang tadi, yang di depan kelompok 1, yang di sana kelompok 2, yang di sana kelompok 3, dan yang di sana adalah kelompok 4. Nanti kalian diisi ya nama dan sesuai kelasnya. Nanti kalian boleh diskusi, tanya jawab antara satu sama lain. Yang sudah memahami 4 pilar tersebut, nanti kalian di sini di LKPD-nya adalah menulis ya salah satu contoh konkretnya dari 4 pilar tersebut. Gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, sekarang silakan berkelompok ya. Yang satu madep sini. Nomor 1 madep sini. Berada di depan saja. Atala madep sini, Atala. Nih, Tatul sama Jaki Ajura di sini. Biar ini yang perempuan kelompok 2 perempuan semua. Saya ya. Rifki masuk sini. Di sini masuk. Jaki. Wah, dia ada. Tulis lagi kan ada 4 hal. Oke, tolong sesuai dengan Oke. Stasiunnya kan 3 stasiun. Dan pakai tembak. Pengenalan pola.
Dia berpilihan Oke, udah semuanya? Oke, kalau sudah nanti dari 4 kelompok tadi ada 2 kelompok yang dipilih secara acak ya, secara spin ya. Nanti yang 2 kelompok dipilih untuk sedikit menjelaskan hasil dari tugas yang kalian kerjakan gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Baterainya habis. Di sini pelajaran siapa? Ya, sebentar lagi ya. Silakan diselesaikan cepatnya tugasnya. Udah semua? Kelompok mana yang udah? Kelompoknya Rifki udah? Udah ya? Belum. Kelompok 2 udah? Udah. Kelompok 1? Udah. Kelompok 3 udah? Oke, kalau udah semua, di sini akan Bapak acak ya 2 kelompok untuk maju ya, untuk sedikit menyampaikan hasil tugas yang kalian kerjakan ya. Oke, di sini akan Bapak acak ya. Ya, Pak. Kelompok 4 ya. Belum. Kelompok 4 nanti maju ke depan yang menyampaikan hasil tugas yang kalian kerjakan. Oke, 1 kelompok lagi ya. 2 kelompok. Oke, kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Silakan dipersiapkan kelompok 1 dan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil tugas yang kalian kerjakan. Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Kelompok itu aja 1 dulu. Kelompok 1 sudah? Yang sudah beres aja, yang sudah beres. Ya, walaupun satu teman yang belum beres,
Yang kalau salah satunya tidak beres boleh nanti disampaikan. Ya. Nanti masing-masing kelompok cuma membacakan aja, membacakan hasil tugas yang kalian bacakan, contoh dari ulat-ulat tersebut. Profil aja, profil ngomong. Tapi lagi ini bareng-bareng. Jiwa aja deh yang baca. Ayo salah. Oke, kelompok satu dulu yang maju silakan kelompok satu. Oke, yang lainnya silakan perhatikan. Oke, yang sekarang tolong perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh di komposisi itu adalah berdasarkan pesta tugas yang lebih kecil sebagai menentukan tema dan menentukan metode makanan. Kedua, pengenalan pola seperti rutinitas harian seperti pola makan yang teratur. Ketiga, atraksi. Contohnya adalah melalui ide pokok atau tugas utama dan intinya informasi yang tidak penting seperti contoh-contoh yang mudah atau informasi yang sudah. Keempat, kita tidak salah untuk melakukan salah satu kegiatan yaitu mempersiapkan kopi. Satu, siapkan alat bahan. Dua, masak air dan seduh kopi. Tiga, saring dan tiga. Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok 4. Yang disampaikan oleh Dewa itu jawabannya sama tapi ada yang beda. Ada yang beda sama yang beda. Emir, coba Emir sebutkan contoh dari variabel algoritmanya. Apa contohnya? Menyeberangi jalan algoritmanya. Ada lagi algoritmanya yang berbeda? Yaki? Aski? Sama? Ada yang mau tanyakan di kelompok 1? Yaitu tadi yang disampaikan dari kelompok 1 tentang 4 pilar komponen beserta contoh dalam 4 variabel kategori ya. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikannya. Boleh berdiri di tempat menutup dulu. Sekian dari kelompok sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4 terakhir. Yang sudah beres saja, yang sudah beres. Yang sudah beres saja. Semuanya maju nanti menyampaikan Ayo silakan kelompok 4 yang terakhir.
Yang keras rapi, pengenalan pola, contohnya sebutkan. Apa Rafi? Contoh apa lebih semangat? Algoritma, silakan Rafi baca algoritmanya. Kedengeran semuanya? Rafi nggak kedengeran Rafi katanya. Yang keras Rafi berikan contoh algoritma yang Rafi kerjakan. Membuat secangkir kopi terus. Rifki, mau ditambahkan apa lagi? Jelas? Yang di kelompok 4? Jelas. Dan cukup kelompok 4 dan bertanyakan? Sudah, silakan. Oke, nanti RKBD yang kalian kerjakan nanti dibalikin ke kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 dikumpulkan ke Emir, kelompok 2 dikumpulkan ke Bilqis, kelompok 3 kumpulkan ke Raed, kelompok 4 dikumpulkan di Rifki. Silakan dikumpulkan. Silakan masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Oke, kembali ke depan semuanya. Yang duduknya belakang silakan maju ke depan semuanya. Oke, tadi kita sudah melaksanakan beberapa diskusi tanya jawab ya tentang 4 pilar komponen penting dalam materi berpikir komputasional ya. Oke, selanjutnya kesimpulan dalam materi hari ini adalah bagaimana mata pelajaran tentang berpikir komputasional ini adalah salah satu pelajaran yang memang harus kita sama-sama ketahui, harus sama-sama kita terapkan di dalam aktivitas keseharian kita. Karena mau bagaimanapun juga kita dalam menjalankan aktivitas ini adalah memiliki struktural, memiliki hal-hal yang memang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Makanya berpikir komputasional ini di semua sekolah, di tingkat SD, SMP, SMA, semuanya diajarkan tentang 4 pilar tersebut gitu ya. Ya, banyak sekali manfaat dan cara penerapannya gitu ya. Mungkin itu inti dari materi berpikir komputasional tersebut. Sampai sini ada bertanyakan? Sudah cukup semuanya? Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang belum mengumpulkan tugas yang di buku tulisnya